أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya salawat berserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah rela berkorban demi sampainya Islam ke seluruh alam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian yang berupa virus corona. Tidak lain, ujian ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya dalam Sahih Bukhari mengatakan, "Idza habballahu 'abdan ibtalahu." Bila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada dia. Dengan adanya virus corona pada bulan Ramadan ini, jangan sampai menghambat kita untuk tidak melakukan amalan. Karena amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan satu amalan sunnah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini seolah-olah kita melaksanakan satu amalan wajib di luar bulan Ramadan. Satu amalan wajib yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini seolah-olah kita melaksanakan 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Begitu banyak ganjaran pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Maka dari itu mari kita memanfaatkan bulan Ramadan ini, menggunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ulama mengatakan tudha'aful hasanah, dilipat gandakannya kebaikan wasai'ah dan keburukan bimakanin fadil, di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa zamanin fadil, dan di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan amalan pada bulan atau waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran dan pahalanya begitu besar. Begitu pula mafhumul mukhalafahnya, begitu pula dengan sebaliknya. Apabila kita melakukan keburukan di tempat yang dimuliakan pada waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya begitu besar pula. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan sebaik-baiknya, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan ini berlalu begitu saja tanpa kita melakukan amalan yang telah dianjurkan oleh para ulama kita, yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh celaka, sungguh rugi jika kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqila ruqiyal mimbar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin 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 sampai 3 kali. Maka sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kunta tasna'u hada, apakah yang engkau ucapkan ini wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa engkau mengatakan amin amin wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat aku naik tangga yang pertama, Jibril datang padaku dan mengatakan kepadaku, ba'da man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Maka Jibril berdoa, maka celakalah bagi orang-orang yang
bertemu berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Datang bulan Ramadan, dia menyanyiakan bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan, dia tidak melakukan amalan-amalan yang telah dianjurkan, yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lakukan bulan Ramadan dengan melaksanakan kemaksiatan. Maka orang tersebut orang-orang yang celaka, termasuk orang-orang yang celaka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik tangga yang kedua, ba'uda man adraka walidahu lam yadkhulul jannah. Sungguh celaka orang-orang yang bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya tetapi dia tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Artinya apa? Dia memiliki orang tua, dia sia-siakan kedua orang tuanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan perintah berbakti kepada kedua orang tua kita disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Idza qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Maka hendaklah kalian ini berbakti kepada kedua orang tua kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Uwais terkenal di penduduk langit karena kebaktiannya kepada ibunya. Dia merawat ibunya dengan sebaik-baiknya. Dia memanfaatkan waktunya bersama ibunya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung pada ridho kedua orang tua. Maka bagi teman-teman, bagi kita semua yang masih memiliki orang tua, marilah kita manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk berbakti kepada orang tua kita, untuk mendoakan kedua orang tua kita. Bagi yang sudah tiada, mendoakan kedua orang tuanya bagaimana supaya orang tuanya selamat di alam kubur, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke tangga yang ketiga, maka Jibril mengatakan, ba'uda dzukirta indahu lam yusalli alaika. Maka celakalah bagi orang yang ketika namamu engkau disebut di sisinya tetapi dia tidak membaca salawat kepadamu. Bahkan perintah bersalawatlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak? Bahkan orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kedekatan. Dia dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Aqrabukum majlisan minni yaumal qiyamah aktsarum salatan alayya. Orang yang paling dekat kedudukannya di sisiku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak berselawat kepadaku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan bulan Ramadan ini kita gunakan untuk melakukan amalan-amalan yang telah dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang telah diajarkan oleh para ulama kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali larangan-larangan di dalam bulan Ramadan dan banyak sekali amalan-amalan yang diajarkan kepada kita dan berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan kesempatan bulan Ramadan ini untuk beribadah, membaca Al-Qur'an. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah."
puasa dan Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada seorang hamba. Maka puasa ini datang pada hari kiamat. Rabbi mana'tuhu anit ta'am wasyahwatu fasyafa'ani fi. Ya Allah, sungguhnya aku melarangnya untuk, dan aku melarang keinginan-keinginan syahwatnya, dan aku melarang dia untuk makan, maka berikanlah aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka syafaatnya pun, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa tersebut. Dan Al-Quran pun datang pada hari kiamat. Rabbi mana'tuhu anin naumil lail fasyafa'ani fi. Maka Al-Quran datang pada hari kiamat. Sungguhnya aku membuat dia tidak tidur malam. Dia selalu membaca Al-Quran pada waktu malam, sehingga sedikit tidurnya dia gunakan waktu tidurnya untuk banyak membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Maka Al-Quran mengatakan kepada Allah SWT, berikanlah aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia Al-Quran dan puasa ini. Maka kita jangan menyanyiakan kedua hal tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah dan kekeliruan, itu datang dari kebodohan dan kekurangan saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.